Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Langsung saja kita tanyakan ke Ibu Betty. Ini bagaimana dinilai ternyata masih rapornya merah begitu karena 5 nilainya. Baik, sebetulnya begini, kalau soal assessment tentang calonnya itu perkara berbeda ya. Tetapi bahwa kita melanggar hukum, kita tentu kita yakin sekali kita tidak melanggar hukum ya. Jadi acuan kami juga hukum dan Pansel sendiri juga ada dari 9 orang setengahnya itu adalah berlatar pendidikan Kalau hukum. misalnya ternyata DPR mengembalikan namanya, kemudian apa yang akan dilakukan oleh Pansel? Sebetulnya kalau DPR mengembalikan nama itu kepada Presiden ya, jadi bukan kepada Pansel karena sebetulnya yang menyerahkan kepada Presiden kepada DPR itu adalah Presiden. Jadi apa respons Presiden tentu ya itu bukan wewenang kami ya, jadi itu wewenangnya Presiden responsnya seperti apa. Oke, tapi dari Pansel sendiri ini menyatakan bahwa hasil yang sudah didapatkan dengan mengajukan nama-nama ini adalah sudah hasil yang terbaik. Kami merasa begitu, jadi kami melakukan sesuatu keseluruhan proses dengan berhati-hati. Kami juga merefer kepada undang-undang. Di undang-undang itu, di undang-undang KPK misalnya tidak ada yang menyebut bahwa pimpinan KPK itu harus ada unsur jaksanya. Kemudian juga payungnya adalah Undang-Undang Tipikor. Di situ hanya menyebutkan bahwa pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Ya, dan sejujurnya kami berusaha keras untuk mendapatkan calon dari jaksa. Jadi sebelum kami memulai seleksi ini, kami mengunjungi kepolisian, kami mengunjungi Jaksa Agung. Kepada mereka kami minta calon-calon terbaik. Ya, jadi kami betul-betul minta calon-calon terbaik. Tapi mereka tidak lolos. Mereka mengirim calon-calon dari polisi, kita dapat satu, dari kejaksaan pada tahap 19 besar masih ada satu, tetapi pada tahap akhir tidak lolos ya. Jadi itu yang terjadi. Bukannya kita tidak ingin ada unsur jaksa, tapi karena kami sudah berusaha, tapi pada akhirnya tidak lolos ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau soal ada 4 yang bukan sarjana hukum, memang secara undang-undang diperbolehkan. Syaratnya memang 15 tahun mempunyai pengalaman di bidang ekonomi atau hukum atau perbankan. Nah, masalah misalnya kita bicara Pak Johan Budi misalnya ya, beliau 10 tahun di KPK. Di antaranya memang tidak di penuntutan tapi di pencegahan syaratnya 15 tahun loh Bu, bukan 10 tahun. Iya, 10 tahun di KPK. Kemudian 5 tahunnya lagi di Tempo membawahi Biro Hukum dan Teknologi. Itu nggak ada kaitan. Itu masalah. Nah, gini loh, itu yang kami katakan ya, orang tim Pansel ini melakukan tafsir. Padahal Pansel nggak boleh menafsirkan lain dari undang-undang. Baik, kita dengarkan dulu. Ya, untuk membantu Presiden mencari calon pimpinan KPK. Dasar bekerjanya adalah undang-undang, bukan menafsir. Kita dengarkan dulu tanggapan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Pak Sudirman, silakan tanggapan Anda singkat dan padat, Pak. Oke, ini kalau memang masalah tapi pakai undang-undang, apakah di DPR Komisi 3 itu ada orang undang-undang juga? Apakah semua Komisi 3 itu pakar undang sarjana hukum? Enggak kan? Kalau memangnya seleksinya KPK itu udah tepat, untuk apalagi dimain-main? Kan kayak gini kan nampaknya KPK ini mau dimusnahkan juga kan? Kami masyarakat kecil ini lebih percaya ke KPK loh daripada ke lain. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Terima kasih Pak Sudirman sudah bergabung bersama kami. Jadi tadi katanya bahwa Komisi 3 pun nggak semuanya ahli hukum gitu, tapi bisa jadi menjalankan tugasnya. Jadi begini, kalau DPR itu dia lembaga politik. Ini penegakan hukum. Jadi dipisahkan loh ya. Satu lembaga politik, satu lembaga penegakan hukum. Kalau lembaga penegakan hukum dia harus ahli di bidangnya. Kalau umpama kita butuh penegakan hukum dalam bidang ekonomi, orang yang sudah expert di sana. Gitu, kita tanyakan dulu ke Pak Haryono. Ini Pak Haryono, dari pengalaman Anda sendiri, memangnya menurut Anda memang harus orang yang punya pengalaman di bidang hukum kah? Atau sebenarnya bisa di bidang lain tapi kemudian bisa mempelajarinya? Iya gini Mbak, ya kita sih tetap
tetap apresiasi lah pekerjaan dari pansel ya. Cuman begini masalahnya, di dalam upaya penindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan nanti dibawa ke persidangan, masalah background-nya itu karena di undang-undang sudah menyebutkan demikian, kalau tidak sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 mengenai pimpinan KPK yang menandatangani semua surat-surat tugas itu kan pimpinan KPK berlima. Nah, kalau nanti dia tidak sesuai dengan itu, nanti akan dikatakan bahwa itu tidak legitimate, tidak legal, sehingga akan bebas semua nantinya yang sudah dituntut di pengadilan itu. Itulah yang berbahayanya di situ kalau menurut saya. Jadi kalau yang amannya ya seperti yang sudah ini, yang memang betul-betul dari segi background orang tidak akan ada yang mempertanyakan gitu. Oke, baik, terima Kalau kasih. hal yang dalam pelaksanaan ke depan sih ya silakan aja, nggak masalah gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Haryono sudah bergabung Ya, bersama kami oke malam deh. hari ini. Selamat malam. Baik, Ibu, saya kembalikan kepada pansel. Ini bagaimana? Kalau singkat saja, menurut Ibu, apa yang kemudian harus dilakukan oleh DPR dalam hal ini untuk kedepannya? Saya pikir tugas pansel kan sebetulnya menyerahkan calon itu kepada presiden dan presiden menyerahkan kepada DPR, dan selanjutnya itu prosesnya di DPR, dan saya pikir pansel tidak akan mencampuri proses yang di DPR. Oke, baik, Pak Masinton, singkat saja terakhir sebelum tutup, tapi kalau misalnya menjawab suara-suara di lapangan, ini bukan karena negara ada bargaining position terhadap misalnya revisi Undang-Undang KPK kan? Enggak dong, begini loh. Kan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi ini tanggung jawab kita semua loh. Ya, gitu loh. Kenapa kami panggil pansel? Mitra kami itu bukan pansel. Tapi kami perlu, mitra kami kan pemerintah, presiden, menteri-menteri gitu ya. Tapi kami perlu manggil pansel agar ini bisa transparan ke publik gitu loh. Publik tahu seperti apa sih prosesnya, kemudian apa saja sih yang sudah dijalankan dalam konteks undang-undang tadi. Sehingga publik tahu. Nah, ketika kami memilih, pun kalau kami teruskan memilih, ini loh kendala-kendalanya, ini loh yang disajikan kepada kami, ini loh, apalagi kalau sampai ada Pak Haryono saja, pimpinan KPK, dia sudah tahu implikasi-implikasinya apa. Dan sangat bahaya kan kata beliau tadi. Kalau ini kita paksakan untuk dipilih, produk apa yang diproduk oleh pimpinan KPK nanti akan gugur. Yang pesta siapa? Koruptor. Nah itu dia, maka kami kenapa di Komisi 3 saklek? Karena kami nggak ingin ya apa yang sudah diputuskan oleh KPK ke depan itu sebagai keputusan hukum gitu ya, gagal, gugur di pengadilan karena batal, karena cacat gitu loh. Nah ini yang kekhawatiran kami. Nah Baik, kita kalau begitu apa? Kan gitu. Artinya pansel juga berkontribusi terhadap pelemahan terhadap KPK. Ini yang kita nggak ingin. Kita tunggu seperti apa jalannya ini. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Mengingat waktu juga sudah tidak terlalu lama tersisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita harapkan pansel dan kemudian DPR bisa bekerja bersama-sama untuk yang terbaik. Pengen yang terbaik lah. Ya, baik. Terima kasih Pak Masinton. Terima kasih Ibu Betty sudah bersama kami malam hari ini.